guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke channel aku, kenalin nama aku Upi. Pada video kali ini aku mau ngebahas tentang apa saja sih menu untuk makanan kura-kura darat, khususnya kura-kura sulcata. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ada rencana buat memelihara kura-kura darat, sebaiknya kita cari dulu ya informasi mengenai cara perawatan sama makanan untuk kura-kura darat ini apa aja. Nah, untuk yang melihara kura-kura darat, kayaknya ini juga merupakan salah satu pilihan yang lumayan tepat juga, karena kura-kura darat itu termasuk kura-kura yang jinak, nggak terlalu agresif, dan identik banget sama makanan mereka yang kita biasa tahu. Mereka itu tipe hewan yang herbivora. Makanan itu terkait sayuran sama buah-buahan. Nah, tapi sayuran sama buah-buahan seperti apa sih? Nah, jadi nggak semua sayuran itu bisa dimakan sama kura-kura darat guys. Ada juga beberapa sayuran yang bener-bener dilarang banget untuk kita kasih ke kura-kura darat kita atau ke sulcata-sulcata kita, karena mereka itu tipikalnya susah untuk dicerna dan itu juga membahayakan buat pencernaan hewan peliharaan kita. Nah, jadi kita harus tahu apa aja sayuran yang dianjurkan, apa aja sayuran yang boleh dikonsumsi sesekali, dan apa saja sayuran yang benar-benar dilarang. Nah, buah juga kayak gitu guys, nggak semua buah bisa kita kasih ke kura-kura darat meskipun mereka suka, karena ada juga buah-buahan yang susah buat dicerna sama kura-kura sulcata atau kura-kura darat kita. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian penggolongan apa saja sih makanan yang boleh dimakan oleh sulcata, baik yang dianjurkan, sangat dianjurkan, atau yang benar-benar istilahnya itu kayak haram banget buat dikasih sama sulcata karena bisa menimbulkan penyakit pencernaan buat mereka. Nah guys, untuk pembagian penjelasan menu-menu makanan kura-kura darat ini aku bagi menjadi dua. Yang pertama, aku mau sharing dulu makanan-makanan apa saja sih, atau misalnya kayak sayuran-sayuran apa aja yang aku kasih sulcata aku, dan buah-buahan apa aja yang aku kasih ke sulcata-sulcata aku. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu makanan-makanan apa aja yang boleh kita kasih ke sulcata dari sayuran sama buah-buahan, dan apa aja yang benar-benar dilarang untuk kura-kura darat atau kura-kura sulcata. Nah, kita langsung untuk bagian pertama. Aku mau ngasih tahu kayak personal experience aku ngasih sulcata-sulcata aku tuh sayuran sama buahannya apa-apa aja sih. Nah, jadi aku itu buat yang belum tahu, aku melihara 3 kura-kura sulcata dengan ukuran 23 cm, 13 cm, dan juga 10 cm. Nah, mereka itu aku kasih makanan sayurannya itu seperti sausin, selada, kangkung. Aku juga pernah ngasih toge, dan itu kayak sekitar 2 kali. Aku juga pernah ngasih wortel. Dan kalau untuk buah-buahannya aku ngasihnya pepaya. Jadi benar-benar full pepaya. Dari pertama aku beli sekitar tahun 2018 sampai sekarang aku ngasih buah-buahan cuma pepaya. Kadang aku juga punya pisang, misalnya kayak aku beli pisang dari pasar, aku mau coba nih ngasih ke sulcata aku. Aku pernah ngasih pisang ke sulcata aku dan mereka suka, tapi aku kayak yang kurang yakin untuk makanan pisang ini, karena aku juga baca di beberapa website pisang itu juga nggak baik untuk pencernaan sulcata. Jadi yang paling bagus untuk buah-buahan aku benar-benar nganjurin banget, yaitu pepaya untuk kita kasih ke sulcata kita, karena emang pepaya itu bagus banget sih untuk pencernaan sulcata. Jadi buang airnya lancar, terus juga merekanya juga suka sih sama pepaya. Jadi kadang karena aku udah punya sulcata ini udah lumayan gede ukurannya, kadang 1 kilo itu bisa habis dalam 1 hari. Untuk sayuran, aku dulunya sih ngasih sosis sama selada yang paling dominan aku kasih gitu. Tapi sekarang sih aku lebih banyaknya ngasih sosin, karena selada pertama harganya itu lumayan mahal, yang kedua dia cepet layu, terus sulcata aku juga nggak terlalu suka selada, jadi mereka lebih dominan atau lebih suka makan sosin. Nah, untuk kangkung aku ngasih selingan aja, karena dari beberapa website yang aku baca dan juga ada hobis juga, misalnya aku nonton di YouTube, katanya kangkung itu nggak baik buat sulcata karena bisa menyebabkan bed response untuk sulcata kita. Jadi katanya sih bahaya. Cuman aku juga baca di beberapa website katanya kangkung juga dianjurkan. Terus juga sulcata aku juga suka sama kangkung, jadi aku kayak batasin gitu sih
antara sosin sama kangkung aku perbandingannya 10:1 gitu. Terus aku juga pernah ngasih toge, itu kayak yang iseng aja sih aku punya. Terus aku coba ngasih sukata aku, mereka suka atau enggak, ternyata mereka nggak suka. Terus aku juga pernah ngasih wortelnya aku parut pakai parutan keju gitu. Terus pas aku kasih ternyata mereka juga kurang suka karena mungkin sukata aku masih kecil, jadi rahang mereka nggak terlalu kuat gitu sih untuk punya wortel, jadi aku nggak ngasih lagi. Nah, jadi itu aja sayuran sama buah-buahan yang aku kasih ke sukata aku. Tapi seiring sama berjalannya waktu, jadi kayak aku eliminasi gitu sih. Jadi yang mereka nggak suka aku nggak kasih lagi, ataupun yang mereka suka aku juga nggak kasih kalau pertimbangannya itu bisa membahayakan kesehatan mereka. Jadi sekarang yang bertahan itu cuman sosin, kangkung, sama pepaya. Jadi cuma 3 itu yang aku kasih. Nah sebenarnya guys, aku juga nih lupa aku sebutin, aku juga pernah ngasih bunga sepatu karena bunga sepatu itu baik juga buat sukata. Jadi waktu aku beli sukata tahun 2018, aku juga sekalian nanam bunga sepatu. Tapi aku juga nggak tahu nih, kadang mereka mau makan, kadang mereka nggak mau sentuh sama sekali. Jadi ya gitu sih. Nah sekarang masuk ke bagian kedua, menu makanan apa aja sih yang bisa kita kasih ke sukata-sukata kita, dari jenis sayuran-sayuran apa aja yang dianjurkan, sayuran-sayuran apa aja yang nggak boleh sama sekali sukata kita makan itu, dan buah-buahan juga apa yang dianjurkan dan apa yang benar-benar nggak boleh. Nah guys, sebelumnya aku punya contekan di sini supaya nanti nggak salah nyampein. Jadi ada 4 golongan tentang makanan-makanan sukata ini. Jadi ada golongan 4, di mana golongan itu merupakan makanan-makanan yang sangat dianjurkan untuk sukata kita makan. Terus ada juga golongan yang golongan 3, di mana itu golongan makanan yang jarang atau misalnya kayak yang sekali aja kita kasih ke sukata-sukata kita. Terus ada golongan 2, di mana itu termasuk golongan makanan yang sebaiknya nggak usah kita kasih ke sukata-sukata kita. Dan ada golongan 1 yang benar-benar dilarang untuk kita kasih itu ke sukata-sukata kita atau kura-kura darah kita. Nah sekarang kita masuk ke golongan 4 dulu, yaitu makanan yang sebaiknya kita kasih ke sukata-sukata kita atau kura-kura darah kita, atau makanan yang benar-benar dianjurkan. Yang pertama itu kaktus Poputia atau kaktus centong. Jadi kaktus itu kan kayak tumbuhan yang hidup di gurun ya. Jadi di alamnya sukata itu makannya kaktus ini. Jadi benar-benar dianjurkan banget sih kalau kita punya sukata dikasih kaktus ini. Tapi kaktus ini kan susah didapatkan, jadi ya kayak kalau ada kasih, kalau enggak ya nggak usah dikasih gitu. Jadi kita cari alternatif lain, makanan apa aja yang dianjurkan buat sukata yang masuk ke golongan 4 lainnya. Terus yang kedua ada daun atau bunga sepatu. Nah tadi yang seperti aku sebut, ternyata bunga sepatu ini termasuk makanan yang dianjurkan buat sukata guys. Jadi mungkin buat kalian yang susah buat dapetin bunga sepatu, misalnya di pasaran nggak ada yang jual, nah mungkin opsinya bisa tanam. Jadi kan lumayan irit juga untuk makannya. Jadi kalau misalnya sukata kita dibiasain buat makan bunga sepatu, biasanya mereka bakal mau terus sih. Mungkin karena aku keseringan ngasih mereka kayak sosin kangkung selada gitu, jadi mereka kayak yang kurang suka sama bunga sepatu. Mungkin kalau misalnya aku kurangin makanan itu terus aku kasih bunga sepatu ke mereka, mungkin mereka lama-kelamaan bisa suka. Nah aku juga pernah ngasih bunga sepatu itu ke sukata aku, dan mereka itu suka banget sama bagian bawah bunga sepatu itu, kayak apa ya, pangkal bunga itu, karena itu kata suami aku sih itu kayak yang manis gitu sih. Jadi sukata pada suka itu. Jadi itu bunga sepatu termasuk ke golongan 4, dimana makanan itu dianjurkan untuk sukata-sukata kita. Terus yang selanjutnya masuk ke golongan 4 itu ada keluarga sawi, kayak pakcoy atau sawi putih juga. Terus kailan, aku juga nggak tahu ini kailan apa, mungkin gambarnya ada di sini. Terus wortel, labu putih, labu kuning, labu manisa, selada air, kangkung, labu zukini, daun bunga kenikir, daun semanggi. Nah ini di garis bawahi, daun semanggi ini kayak yang best food gitu sih buat kura-kura darat. Terus lanjut daun kacang, daun pakis, sama yang terakhir yang masuk golongan 4 itu jagung. Nah terus kita lanjut ke golongan 3 guys, dimana golongan ini yaitu
makanan yang kita kasih ke sulcata kita atau kura-kura darat kita itu sebaiknya seminggu sekali atau jarang kita kasih sih. Nah, yang termasuk ke golongan 3 itu ada daun lidah buaya, terus timun, kacang panjang, toge, kacang kapri atau ercis, sama buncis. Nah, makanan yang masuk ke golongan 3 ini termasuk makanan yang overprotein dan bisa menyebabkan pyramiding pada sulcata. Nah, jadi pyramiding itu apa sih? Nah, jadi pyramiding itu adalah kelainan dari bentuk cangkang atau kerapas sulcata, dimana dia kayak jendol-jendol gitu, dan itu disebabkan karena terlalu banyak protein. Nah, lanjut ke golongan 2, dimana golongan ini termasuk makanan yang sebaiknya jarang banget kita kasih, dan kalau misalnya kita kasih itu sebaiknya kayak yang sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Nah, itu tomat, terus buah-buahan. Nah, buah-buahan ini ada pengecualiannya guys, yaitu pepaya yang tadi aku bilang. Pepaya itu aku bener-bener rekomendasi banget, itu salah satu makanan sulcata yang bener-bener wajib. Dan selain dari itu nggak boleh, karena itu sih katanya terlalu manis dan juga kurang kasar sih, jadi susah untuk dicerna sama sulcata atau sama kura-kura darat kita. Nah, kalau untuk pisang yang tadi aku udah cerita di pengalaman aku pernah kasih, aku nggak terlalu rekomendasiin karena beberapa website bilang itu nggak dianjurkan, tapi ada juga website yang bilang kalau pisang itu kayak mineral, kayak zat besi gitu-gitu, baik untuk energi sulcata kita supaya lebih aktif. Cuman aku nggak terlalu rekomendasi ini sih guys, jadi cuman pepaya aja untuk di buah-buahan. Nah, lanjut untuk golongan 1. Nah, ini yang paling penting nih guys, jadi dari video ini makanan ini yang harus kita garis bawahin, bener-bener dilarang buat sulcata dan buat kura-kura darat, karena itu bener-bener berbahaya banget sih untuk kesehatan mereka. Nah, jadi ini dia makanan yang bener-bener haram hukumnya untuk kura-kura darat. Yang pertama ada kubis, yang kedua ada bunga kol, terus selanjutnya ada brokoli, terus keluarga bayam, terus ada lobak, kecipir, daun singkong, dan juga daging atau hewani. Nah, daging atau hewani ini khusus untuk kura-kura red foot atau cherry head itu boleh karena mereka emang bisa makan kayak udang gitu sih. Nah, jadi itu yang benar-benar nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena makanan di golongan 1 ini, sayur-sayuran yang ada di golongan 1 ini termasuk makanan yang benar-benar susah untuk dicerna sama sulcata kita. Apalagi untuk bayam, lobak, sama kecipir itu benar-benar makanan yang nggak dapat dicerna sih. Dari yang aku baca itu benar-benar nggak bisa dicerna sama kura-kura darat atau sama sulcata. Nah, jadi itu menu-menu makanan di golongan 1 yang benar-benar nggak boleh buat sulcata ya. Jadi mudah-mudahan kalian yang nonton video ini udah tahu penggolongannya, hindarin banget yang di golongan 1 ini. Jadi buat kalian yang masih ngasih makanan di golongan 1, mulai hari ini benar-benar di stop dan kita kasih makanan-makanan yang masuk ke golongan 4 tadi, yaitu golongan makanan yang dianjurkan untuk kura-kura darat kita. Nah, itu kan dari segi menu-menu makanannya. Nah, sulcata ini juga butuh air guys, jadi saran aku buat kalian yang melihara sulcata di tempat yang gak terlalu besar, aku saranin gak usah taruh tempat minum di kandangnya, karena sulcata itu bener-bener kayak yang gerasak-gerusuk gitu guys, jadi tempat minumnya kadang ditumpahin sama mereka, dan itu bisa membuat tempat kandang sulcata kita itu jadi becek dan lembab. Nah, sulcata itu juga punya mekanisme tubuh di mana mereka bisa menyimpan persediaan air. Jadi kalau untuk ngerendam sulcata tiap hari itu nggak terlalu dianjurkan sih. Jadi dianjurkannya itu kayak 2 kali dalam seminggu. Terus kita cukup untuk ngerendam sulcatanya itu nggak usah sampai dia tenggelam, cuman sampai batas kepalanya aja, di sampai dagunya gitu. Atau kalau misalnya kalian gak mau repot dan kebetulan kalian punya lahan yang luas untuk kandang sulcata, kalian bisa juga bikin kolam yang dangkal gitu untuk kita taruh air di situ. Jadi kita nggak perlu ngerendam sih, jadi semaunya sulcata aja kapan mereka mau ngerendam, kapan mereka gak mau di air. Jadi itu bisa kayak mudahkan kita gitu sih. Nah guys, jadi itu aja menu makanan sulcata dan juga aturan minum untuk
kota-kota kita. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka tolong di like dan bantu support channel aku dengan klik tombol subscribe. Dan kalian bisa follow aku di Instagram di Upi Aizawa aja. Dan see you on my next video. Bye.